Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim dengan NIM B1B1231114. Saya dari kelas B Manajemen 2023, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat sebagai penyelesaian tugas mata kuliah Manajemen Operasional. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang bekerja dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia mencakup seluruh karyawan dari berbagai jenjang organisasi, mulai dari staf hingga manajemen puncak. Sumber daya manusia memiliki dua unsur utama, yaitu daya pikir dan daya fisik. Pertama, daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang membuat manusia mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan secara fisik. Kedua, daya fisik merupakan keterampilan atau kecakapan yang dapat melalui pelatihan dan usaha belajar oleh manusia itu sendiri. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam setiap proses pembangunan negara, perusahaan, maupun organisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk berfungsi dengan efisien serta produktif guna mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan peran dan tanggung jawab karyawan, serta tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan proses kerja dan memaksimalkan kinerja. Desain pekerjaan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memenuhi persyaratan kinerja organisasi, mencocokkan keterampilan dan kebutuhan individu, memberikan kesempatan untuk kepuasan kerja. Nah, setelah memahami apa itu sumber daya manusia dan desain pekerjaan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki beberapa bentuk, di antaranya yang pertama rekrutmen, yaitu proses untuk mencari dan memilih karyawan yang baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, pelatihan karyawan, yaitu proses untuk mengembangkan dan memelihara keterampilan karyawan. Ketiga, peramalan, permintaan tenaga kerja, yaitu proses untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Keempat, monitoring demand dan supply SDM, yaitu proses untuk memantau kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja di perusahaan. Kelima, mengidentifikasi kebutuhan karyawan baru, yaitu proses untuk menentukan jumlah dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Keenam, mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan yang sudah ada, yaitu proses untuk mengembangkan karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Ketujuh, mengatur jadwal kerja promosi karyawan, yaitu proses untuk mengatur jadwal kerja dan promosi karyawan. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki banyak manfaat. Di antaranya, pertama, memastikan kualitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan. Kelima, meningkatkan efisiensi biaya. Keenam, meningkatkan daya saing perusahaan. Ketujuh, menjaga keberlangsungan organisasi. Kedelapan, meningkatkan kinerja organisasi. Kesembilan, memenuhi visi dan misi perusahaan. Kesepuluh, memberikan keamanan kerja karyawan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia di antara lain. Pertama, faktor eksternal, terdiri dari kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, lingkungan bisnis, kondisi ekonomi, demografi tenaga kerja, tren dan isu sosial, serta kondisi politik. Kedua, faktor internal, terdiri dari kebijakan perusahaan, budaya organisasi, kebutuhan akan keterampilan khusus, keputusan organisasional, rencana strategi perusahaan, target pertumbuhan, tingkat produk baru, dan segmen pasar baru. Ketiga, pertumbuhan keuangan dan kebutuhan perusahaan.
Keempat, persediaan karyawan, evaluasi persediaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan tingkat persediaan, kemampuan, jenis, umur, pendidikan, penyebaran, dan kebijakan perburuan. Selanjutnya, standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja adalah pernyataan yang menyatakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu dalam kondisi kerja normal. Standar tenaga kerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti analisis kinerja, tarif penagihan, analisis varians, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas metode pendekatan penentuan standar tenaga kerja. Pertama itu, pengalaman masa lalu atau standar historis. Standar tenaga kerja dapat diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, yaitu banyaknya jam kerja yang diperlukan untuk melaksanakan satu tugas pada waktu terakhir kali tugas dikerjakan. Keuntungannya relatif mudah dan murah, tetapi sifatnya tidak objektif. Yang kedua, ada studi waktu. Studi waktu mencakup penetapan waktu bagi sampel dari kinerja para pekerja yang digunakan untuk menetapkan standar tenaga kerja. Ketiga, standar waktu yang ditetapkan sebelumnya. Standar waktu yang ditetapkan sebelumnya membagi pekerjaan manual menjadi elemen-elemen dasar yang lebih kecil yang waktunya telah solid atau berdasarkan sampel pekerjaan dengan jumlah yang sangat besar. Keempat, penetapan sampel kerja. Sampel kerja memperkirakan presentasi waktu yang dihabiskan pekerja untuk mengerjakan berbagai tugas. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan yaitu, pertama, mencapai pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien dalam lingkup fungsi operasi merupakan sasaran utama perusahaan. Kedua, desain pekerjaan yang efektif, aman, dan memberikan mutu pelaksanaan kerja yang baik bagi karyawannya dalam lingkungan yang saling menghormati. Ketiga, sumber daya Indonesia yang berkualitas adalah sebuah harapan. Keempat, strategi berdasarkan realitas. Kelima, diperlukan kerjasama regional dan internasional. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi saya kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.